Yang kedua Pak, eh, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan putusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti dilema etika tadi Pak? Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan, yang pertama tentu ada dasar hukumnya, gitu ya, atau peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian berorientasi pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sudah ditentukan tadi. Ya, Kemudian yang pentingnya gitu ya, tentu berpihak kepada murid, itu yang harus kita perhatikan. Betul ya Pak, betul. Ketika mengambil suatu keputusan berarti kita benar-benar harus menggali dulu masalahnya agar ketika keputusan sudah dikeluarkan itu tidak ada pihak dirugikan atau murid dirugikan ya Pak. Luar biasa sekali ya Pak keputusan yang Bapak ambil. Nah selanjutnya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan? Langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama menganalisis masalah untuk keputusan yang akan diambil gitu ya. Yang kedua kita harus melihat rujukannya seperti apa, seperti yang disampaikan tadi, tentu rujukannya pada dasar hukumnya apa atau regulasinya bagaimana atau berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Kemudian menganalisis dampak dari keputusan yang diambil gitu. Kalau bisa dampak tersebut tentu harus diminimalisir gitu ya. Dampak negatifnya tentu diharapkan seminimal mungkin gitu. Oke Pak, nah hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan, yang pertama tetap kita merujuk pada peraturan atau dasar hukumnya gitu ya. Kemudian mengacu pada kebenaran atau nilai-nilai tadi. Kemudian yang perlu kita perhatikan tentu tidak berpihak kepada individu atau kelompok tertentu. Itu yang perlu kita perhatikan. Luar biasa sekali ya Pak, berarti ketika kita mengambil suatu keputusan memang harus ada landasan atau aturan ya Pak, agar kita tidak salah langkah ya Pak. Nah selama Bapak mengambil keputusan tuh ada nggak tantangan yang Bapak temui atau Bapak hadapi? Ya, tantangannya tentu dalam pengambilan keputusan sesuai dengan pepatah juga ini. Bagaimana kita mengambil rambut di dalam tepung kan gitu ya. Rambut ini putus, Menarik, ya, menarik rambut dalam tepung. Yang rambut ini nggak putus, kemudian tepung ini nggak berserakan kan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang tantangan selanjutnya itu seseorang tidak memahami regulasi gitu ya, regulasi atau aturan tertentu. Ya padahal kan peraturan sudah kita tetapkan atau peraturan sudah ada, disepakati, namun tetap juga dilanggar kan gitu. Kemudian dalam penyelesaiannya sudah kita jelaskan bahwa peraturan ini tetap juga dia nggak mengerti kan gitu ya. Tentu itu merupakan tantangan juga ya untuk menjelaskannya kan gitu. Yang selanjutnya masalah yang terkait dengan pribadi gitu ya. Kadang kan seseorang ini mengedepankan emosinya gitu ya. Kadang ada juga dipanggil guru tersebut nangis duluan kan ya. Ini tentu tantangan luar biasa ya Pak, gitu ya. Ke batin begini ya Pak. Nah itu seperti itu gitu kita yang tantangan. Oke Pak, ketika Bapak menghadapi suatu kasus atau menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Bapak membutuhkan waktu khusus untuk menyelesaikannya atau Bapak langsung terjun seketika ada masalah tersebut? Ya, untuk triknya ya, trik dalam pengambilan keputusan gitu ya. Yang pertama tentu kalau sifatnya insidentil gitu ya, tentu penanganannya harus segera kan, cepat gitu ya, supaya jangan tidak berlarut nanti makin lama makin membesar, melebar jadi isu-isu negatif ya, nantinya Pak. Negatif jadinya seperti bola salju juga ininya kan. Gitu. Melebar susah lagi tahan Pak. Kemudian ada juga kita melalui prosedur juga gitu ya. Seperti misalnya kita kan di sini ada beberapa wakil, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan.
Kalau misalnya mengenai kedisiplinan guru gitu ya, dalam misalnya tidak membuat perangkat pembelajaran, tentu nanti eh, ber- eh, berkala dulu melalui wakil tersebut gitu ya, termasuk nanti masalah siswa tentu kesiswaan. Kalau misalnya nanti dalam suatu waktu tertentu masih melanggar juga, tentu lebih tingkat kepala sekolah kan gitu. Sampai nanti bisa juga kalau kita yayasan ini tentu kan yayasan gitu ya, apakah itu pemecatan atau gimana gitu, tentu ada tahap atau prosedurnya gitu. Step-stepnya ya Iya, Pak. step-stepnya. Nah, berarti Bapak tidak menyediakan waktu khusus ya Pak. Kalau masalahnya darurat, berarti Bapak langsung terjun ke lapangan ya Pak. Ya. Luar biasa ya Pak. Dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan tersebut, apakah ada faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, faktor atau seseorang yang mempermudah ya, tentunya yang pertama tentu pada penjelasan sebelumnya kita ada wakil gitu ya, tentu mereka sangat membantu sekali gitu ya, wakil kurikulum atau wakil kesiswaan ya, termasuk juga yayasan kan kita perlu sharing juga gitu ya untuk membantu, dan tak kalah penting juga itu majelis guru kita gitu ya. Kalau misalnya masalah berat tentu nanti kita pecahkan bersama, berkolaborasi kita dengan majelis guru untuk menetapkan atau dalam pengambilan keputusan tersebut gitu. Ya, tidak ada yang dirugikan ya Pak, berarti benar-benar harus melalui beberapa langkah ya Pak, biar nanti keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil beberapa keputusan yang sudah Bapak lakukan? Iya, tentu mengaitkan gitu ya, mengaitkan masalah tersebut dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Misalnya Landasan ada landasan ya Pak. Ada landasannya itu, masalah ini kira-kira apa landasannya, sehingga nanti kita nggak salah langkah dalam pengambilan keputusan gitu. Yang tidak kalah penting lagi Pak, menurut Bapak nih keputusan yang Bapak ambil tuh kira-kira perlu kita publikasikan, atau misalnya ada keputusan ini kita publikasikan, keputusan ini tidak kita publikasikan, bagaimana menurut Bapak? Kalau keputusan yang sangat positif gitu ya, sangat positif tentu ya sebagai kita sekolah gitu ya, tentu promosi sekolah tentu bisa kita publikasikan. Tentu ada juga keputusan ini nggak perlu kita publikasikan gitu, hanya kita simpan di dalam, kita selesaikan di dalam saja gitu. Luar biasa sekali ya Pak, berarti keputusan yang positif itu mungkin bisa jadi nanti dicontoh atau ditiru oleh yang melihat jika bertemu masalah seperti yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan cara kita ya Pak. Tapi jika keputusan tersebut sudah menyangkut ranah pribadi, mungkin itu bisa kita simpan sendiri dengan guru yang bersangkutan ya Pak. Sebab ini kan nama baik juga gitu Iya, ya, iya. baik itu nama baik individu gitu kan, atau nama baik instansi kita juga. Iya betul Pak. Kalau udah sampai dia dipublikasi misalnya ke media sosial atau media cetak, itu udah nggak bisa lagi ditahan ya Pak. Iya. Dan kemana-mana melebarnya. Iya, maklum netizen itu kan komentarnya sangat Netizen pedas. netizen benar. Oke Pak, mungkin sekian dulu dan segitu wawancara dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ice. Sama-sama Pak.